ada 1/3, artinya dia menggunakan frekuensi 1 atau 3 MHz. Kita bisa klik manual di sini. Klik manual. Nah, ini ada penggunaan terapinya. Ini ultrasound. Kalau ini nanti ada ultrasound sequence. Nanti dengan elektroterapi bisa digabungkan. Misal ultrasound seperti ini ya, ultrasound. Kemudian di bawahnya ada frekuensinya, bisa kita ganti 3 atau 1 MHz berdasarkan kedalaman jari. Bukan akut kronis ya. Kemudian ini ada duty factor. Duty faktornya bisa kita pilih berapa. Ini pilihannya 100% itu continuous, berarti 50%, 12,5 sampai 6,25. Kemudian ini intensitasnya, kita bisa tentukan berapa watt. Ini satuan wattnya di sini, ini satuan watt per centimeter persegi, ini satuan wattnya. Kita lihat yang di sini, watt per centimeter persegi. Maksimal 2 watt per centimeter persegi. Intensitas awal ini ya, bukan intensitas akhir. Intensitas akhir di dalam jaringan, intensitas awal di dalam alat. Jadi kita harus memperkirakan ini berapa watt per centimeter persegi. Kemudian ini waktunya, nanti ada perhitungan waktunya berapa menit. Pakai rumus. Nah, kalau continuous 100%, ya, kalau continuous 100%, kita bisa melakukan perhitungan intensitas awal dengan rumus ini. Tapi kalau pulse nanti rumusnya akan bertambah. Sayangnya pada pulse ini tidak ada tabel. Yang ada tabel ini cuma continuous. Penentuan waktunya juga akan berbeda antara continuous dan pulse. Kalau continuous, penentuan waktunya adalah luas area yang diterapi. Area yang diterapi nanti berapa, kita buat kita garis. Misal 10 cm persegi, luasnya 10 cm persegi misal. Kemudian luas area yang diterapi dibagi dengan luas era. Luas era di sini adalah, di sini ada keterangannya di. Ini ada keterangannya. Ada tulisan era enggak sih? Kemarin kan BNR ya. Berapa eranya? 3,2. Saya kemarin klarifikasi dengan BTL, ternyata kalau dia transducernya ukuran diameternya 5 cm, ini luas eranya 4,4 cm persegi. Sehingga luas area yang diterapi, misal 10 cm persegi, dibagi luas eranya 4,4 cm persegi. Berapa itu? 2, ya. Berarti cuma waktu terapinya cuma 2 menit sekian. Sebentar tadi itu. Benar sekali. Itu perhitungannya. Nah, bagaimana kalau nggak ada nilai eranya? Nah, nggak ada nilai eranya, itu sering itu. Mahasiswa ada praktek, Pak, saya ultrasonnya kok nggak ada nilai eranya. Di browsing nggak ada nilai eranya. Bagaimana cara menentukan waktunya? Kalau dia continuous, maka setiap luas transducer ini berhak 1 menit. Misal diukur pakai transducer, 2 kalinya ini daerahnya, berarti 1 transducer itu 1 menit. Kalau dia ukuran luas area yang diterapi 2 transducer, maka dia 2 itu kalau kepepetnya. Itu ada referensi yang menyebutkan seperti itu. Sehingga setiap kita melakukan sesuatu itu sesuai prosedur paling tidak. Efek itu belakangan nanti. Karena efek itu akumulasi dari intervensi apa saja. Tidak hanya tunggal intervensi ultrasound. Sehingga paling tidak kita ketika melakukan penatalaksanaan sesuai dengan prosedur. Kalau ada nilai era ya dihitung berapa menit waktu terapi. Tapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan luas transducer. Berapa kalinya luas transducer? Setiap 1 kali luas transducer itu berhak 1 menit. Berhak. Nah, sehingga itu bisa kita gunakan untuk waktunya berapa menit. Nah, ini menit, ini detik. Kerekam, suaramu kerekam.
Oke. Kalau intensitasnya, ya intensitasnya kita tentukan, kita hitung dulu. Kalau kronis, intensitasnya sampai kedalaman 2 cm berapa? 0,5 sampai 1 watt. Maka kalau dia menggunakan 3 MHz kedalaman 2 cm tersisa 50%. Kalau kita menginginkan intensitas akhirnya 1 watt, maka di awal adalah 2 watt dengan 50%. Nah, kita bisa menggunakan, masukkan intensitasnya. Intensitasnya adalah 2 watt. Dengan misal luas areanya tadi adalah 10 cm persegi. 10 dibagi 4,4 berapa? 10 dibagi 4,4 2 menit 27 detik ya. Nah, seperti ini. Aplikasinya model 1 ya. Menggunakan terapi ultrasound, kemudian frekuensinya 3 MHz, kemudian modenya continuous atau duty factor 100%, intensitas 2 watt per cm persegi, waktunya 2 menit 27 detik. Misal kita perkirakan kedalamannya adalah berapa cm? 2 cm ya, betul. Tapi kondilitis lateral. Maka kita gunakan gel. Nah, ternyata penggunaan gel ini nggak boleh dikocok, karena kalau dikocok ada udaranya, ada gelombungnya, gelombung udara. Kalau gelombang ultrasound terkena gelombung udara dalam gel, dia akan dipantulkan 99,98%. Ya, sehingga nggak boleh dikocok. Langsung saja. Nah, ini ada gelombungnya ini. Karena memang seringnya dulu diajarkan dikocok dulu. Karena sering sedikit loh, sehingga dia nempel di sini, sehingga perlu dikocok dulu. Nah, ternyata seharusnya nggak boleh. Nah, ini ada gelombungnya. Di sini akhirnya ada gelombung. Kemudian ultrasonnya, nah ini indikatornya kedip-kedip. Ini continuous 100%. Ini kedip ini dia memberitahukan kita bahwa alatnya belum on, belum mengeluarkan ultrason, belum mengeluarkan gelombang ultrason. Untuk memulainya kita bisa klik di sini. Ini ya, tulisannya apa ini? Press to start. Ditekan untuk memulai. Kita klik. Nah, dia kedip-kedip. Ini ada safety-nya, sehingga dia tidak mengeluarkan gelombang ultrasound. Tapi ada alat yang kemudian nggak ada indikator pengamannya seperti ini, sehingga ketika seperti ini di-on-kan langsung keluar. Ketika dia keluar terpapar udara, gelombang ultrasound itu akan dikembalikan lagi. Kalau kembali ke alat, dia bisa gampang merusak material ultrasound di sini, material visual. Sehingga nggak boleh ketika on itu ultrasoundnya dipaparkan di udara. Tapi ini ada safety-nya, sehingga dia akan berhenti, nggak mengeluarkan gelombang ultrasound ketika terpapar udara. Tapi kalau kita tempatkan pada seperti ini, nah dia sudah ini. Nah, ini bisa dilakukan digeser seperti ini, transfer seperti ini ya. Ini mengikuti serabut ototnya, ataukah sirkuler. Kalau misal tempatnya cuma 5 cm di sini aja. Tapi kalau dia lebih, di sini juga ada, maka seperti ini. Nah, kecepatannya berapa kalau dia dilakukan seperti ini? Ada yang mengatakan 1 detik 3 kali bolak-balik.
per detik ini 3 kali bolak 1, 2, 3 per detik. Kalau pernapasan ini mudah, tinggal dimasukkan dosisnya, dimulai digosok-gosok seperti ini. Pastikan dia tegak lurus terus, jangan sampai miring. Kalau habis misal, bisa kita tambahkan gelnya lagi. Terapinya seperti ini. Ultrason nggak boleh diam, harus digerakkan. Kalau diam, nanti gelombang yang dikeluarkan akan bertumpuk. Itu namanya standing wave, ada standing wave, bertumpuk dan dia bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Sehingga harus ya kalau dia continuous dia ada masa panas. Saya juga bertanya ke pihak BTL karena ultrason yang BTL ini dengan ultrason yang yang manual itu, yang analog itu, yang belum digital, itu lebih panas yang analog. Saya tanyakan kenapa kok nggak terlalu panas ini untuk thermalnya. Ternyata ini memang didesain untuk minimal thermal. Didesain untuk minimal thermal. Saya kira apakah material ultrasonnya perlu diganti, piezoelektriknya itu tidak, karena memang ultrasonnya didesain untuk tidak thermal. Oke. Ada yang tanyakan? Biasanya digunakan pada kondisi gangguan-gangguan muskuloskeletal seperti tendinitis, gitu ya. Tendinitis, kemudian untuk meningkatkan ekstensibilitas ligamen, misal carpal tunnel syndrome, itu juga bukan ultrason. Yang di ultrason adalah ligamennya, karena pada carpal tunnel syndrome ligamennya itu menebal sehingga dia menggencet saraf medialis. Ternyata ultrason ini juga mampu meningkatkan konduktivitas saraf. Sehingga ketika kita aplikasikan pada CTS, tidak hanya ligamen yang kita terapi, tapi saraf medialisnya itu konektivitasnya atau konduktivitasnya menjadi lebih baik. Sering di layanan. Kemudian ultrason ini juga sering digunakan pada fasciitis plantaris. Fasciitis plantaris itu apa? Ya di arkus itu, itu dia memendek, itu menebal, sehingga ketika dia berdiri teregang sakit. Itu biasanya diberikan ultrason di layanan. Ya paling banyak itu. Sehingga biasanya kalau pasien-pasien CTS, pasien tendinitis, pasien fasciitis plantaris biasanya disuruh untuk melakukan penatasanaan ultrason. Kebanyakan SWD ataukah elektroterapi. Mas? Kalau sendi misal kasus saja, misal kasus ya, proses solder itu biasanya tidak, dia menggunakan SWD biasanya. OA biasanya menggunakan SWD, jarang menggunakan ultrason. Kecuali ada tarik nyeri, nah itu biasanya menggunakan ultrason. Kalau iliotibial band syndrome itu bisa menggunakan ultrason.